jumpa kembali dengan channel Amazing Info. Kali ini saya akan menyampaikan informasi mengenai 8 pilar utama Human Resource Management, yaitu pilar yang keempat. Nah, kalau video-video sebelumnya, pilar pertama, pilar kedua, pilar ketiga sudah kita bahas. Kali ini pilar keempat, yaitu Performance Management atau manajemen kinerja. Nah, dalam manajemen kinerja ini, setiap perusahaan tentunya harus mampu mengelola atau mengendalikan kinerja organisasinya atau perusahaannya sehingga akan berkinerja baik untuk menjaga sustainability atau keberlanjutan dari perusahaan, bahkan untuk menumbuh kembangkan perusahaan tersebut. Nah, secara teoritis, teman-teman semua, definisi dari Performance Management System adalah sebuah pendekatan yang strategis, yang terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas perusahaan melalui peningkatan kinerja individu dan juga dengan meningkatkan kapabilitas dari seluruh tim dan individu. Ini menurut Armstrong and Baron. Nah, menurut Armstrong and Baron ini bahwa kapabilitas individu dari sumber daya manusia yang ada di perusahaan, baik itu secara individu maupun secara kelompok, adalah suatu hal yang penting ya, untuk dimaksimalkan bagi peningkatan kinerja perusahaan. Nah, kemudian teman-teman semua, untuk mengukur atau memanajemen kinerja suatu organisasi digunakanlah metode balance scorecard. Nah, metode balance scorecard ini dikembangkan oleh Dr. Robert Kaplan dari Harvard Business School dan David Norton pada awal tahun 1990. Nah, walaupun usianya cukup lama ya, teori ini cukup lama, tahun 1990, tapi masih saja relevan hingga saat ini dan digunakan oleh banyak perusahaan metode balance scorecard ini. Dalam metode balance scorecard ini ada 4 perspektif yang diukur ya, teman-teman semua. Ada financial, kemudian ada customer, learning and growth, dan business process. Nah, tentu saja keempat perspektif ini harus diselaraskan dengan visi, misi, dan juga strategi dari perusahaan. Teman-teman semua, ini sebagai contoh dari balance scorecard. Yang pertama itu perspektif finansial ya, atau keuangan. Contohnya, objektifnya adalah meningkatkan penjualan dan menurunkan cost. Nah, kemudian goals-nya 20% meningkatkan penjualan dan 10% menurunkan biaya atau cost. Indikator yang diukur adalah laporan keuangan atau financial statement. Nah, di laporan keuangan itu akan terlihat ya, terjabar bahwa seberapa besar peningkatan penjualannya dan seberapa besar pula biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan penjualan tersebut. Kemudian inisiatif yang dilakukan adalah negosiasi dengan supplier. Nah, tentu saja untuk mengurangi cost, salah satu strategi yang dijalankan adalah melakukan negosiasi terhadap biaya-biaya material utama, material pokok produksi yang didapat dari supplier. Kemudian juga ada customer perspektif, kemudian internal process perspektif, dan learning and growth perspektif. Kemudian selanjutnya teman-teman, ada yang namanya Key Performance Indicator. Nah, dalam Key Performance Indicator ini merupakan indikator-indikator inti atau indikator kunci dari suatu kinerja. Nah, dari keempat perspektif tadi, masing-masing perspektif kita tetapkan KPI-nya atau Key Performance Indicator. Misalkan dalam perspektif financial tadi, KPI-nya yang pertama yaitu meningkatkan penjualan sebanyak 20%. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian di customer itu kepuasan pelanggan, misalkan seperti itu. Indikator kepuasan pelanggan, peningkatan indikator kepuasan pelanggan, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita menetapkan KPI masing-masing untuk masing-masing perspektif, ada 4 perspektif tadi. Selanjutnya kita melakukan pengujian ya, melakukan pengujian atau mengevaluasi atau memvalidasi KPI tersebut apakah sudah sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Nah,
pengujian tersebut atau validasi tersebut dengan menggunakan metode SMART, yaitu spesifik. Nah, jadi KPI-KPI yang ditetapkan tersebut harus spesifik, menyebutkan indikator kinerja apa gitu kan. Misalkan tadi peningkatan penjualan. Nah, peningkatan penjualan sebesar 20%. Nah, tidak bisa kita hanya menyebutkan peningkatan penjualan saja seperti itu. Jadi harus spesifik. Yang kedua, measurable. Nah, artinya harus bisa diukur. Nah, bagaimana cara mengukur peningkatan penjualan? Nah, misalkan dengan membandingkan penjualan tahun ini dengan penjualan tahun lalu. Nah, atau bagaimana mengukur kepuasan pelanggan. Nah, misalkan dengan menggunakan metode survei kepuasan pelanggan dan lain sebagainya. Itu harus bisa diukur. Kemudian achievable, hanya achievable ini berarti bahwa harus ada pencapaian. Harus ada pencapaian. Itu tadi ya, harus pencapaian 20% kah, kepuasan pelanggan harus meningkat misalkan 90% atau bahkan 100%. Nah, itu adalah achievable, artinya ada yang akan kita capai. Kemudian relevan. Nah, kita lihat apakah KPI yang sudah kita tetapkan tersebut sudah relevan dengan kondisi saat ini, sudah sesuai dengan arah dan strategi perusahaan, sudah sesuai dengan tujuan perusahaan. Itu juga berarti harus betul-betul sesuai dengan atau relevan dengan kondisi perusahaan saat ini. Kemudian T-nya itu adalah time bound. Tentu saja time bound ini adalah ukuran waktu. Jadi kapan target-target KPI tersebut harus tercapai. Misalkan semester ke-1 atau semester kedua atau akhir tahun ya, teman-teman semua. Jadi ada waktu untuk pencapaian dari KPI tersebut. Nah, setelah kita menetapkan KPI, kita melakukan cascading terhadap KPI tadi. Cascading ini berarti meneruskan atau melimpahkan KPI tersebut dari atasan ke bawahan. Nah, misalkan contoh di sini dari direktur utama mempunyai KPI peningkatan kepuasan karyawan ya, peningkatan kepuasan karyawan sebanyak 90%. Kemudian si direktur utama mengcascading atau menurunkan KPI yang ia miliki ke manajer SDM pun berupa hal yang sama. Jadi dari manajer SDM juga diturunkan ke supervisor atau asmen personalia dengan item KPI yang sama. Seperti itu. Nah, setelah dilakukan cascading dari atasan ke bawahan, dilakukan pembobotan terhadap KPI yang ada. Nah, dari KPI 1 dengan KPI yang kedua itu bobotnya bisa saja tidak sama, bisa lebih kecil atau lebih besar. Misalkan peningkatan penjualan karena merupakan hal utama atau hal terpenting bisa diberikan bobot paling tinggi, misalkan bobotnya 20 seperti itu. Dan KPI yang lain menyesuaikan, kira-kira seperti itu. Kemudian setelah dilakukan pembobotan terhadap KPI yang ada, maka KPI yang setelah ada tersebut diajukan kepada top manajemen ya, top manajemen untuk disetujui. Setelah top manajemen menyetujui, kemudian dibuatkan kontrak manajemen. Nah, kontrak manajemen ini merupakan final ya teman-teman semua, final untuk KPI atau item kerja yang berisi target dan item dan target untuk dilaksanakan biasanya selama 1 semester atau selama 1 tahun gitu. Baik teman-teman semua, tahapan akhir dari performance management system adalah performance appraisal atau saat pemberian penghargaan bagi pencapaian kinerja terhadap karyawan atau pegawai. Nah, performance appraisal ini merupakan evaluasi sistematis terhadap kinerja dan kemampuan karyawan sehingga bisa merencanakan pengembangan karir lebih lanjut dari pihak terkait. Nah, jadi teman-teman semua, selain pada performance appraisal ini, selain pemberian reward ya, terhadap pencapaian kinerja, baik reward tim maupun reward individu berupa insentif atau bonus, juga
akan dilakukan pengembangan karir lebih lanjut terhadap karyawan-karyawan yang berkinerja tinggi atau high performance ya. Nah, ada 6 metode ya di dunia modern, ada 6 metode dalam pemberian penghargaan atau performance appraisal. Yang pertama itu dilakukan penilaian oleh manajemen atau manajemen by objektif. Jadi manajemen secara langsung melakukan penilaian terhadap pencapaian kinerja para karyawannya. Nah, kemudian ada penilaian 360 derajat atau 360 degree feedback. Nah, ini dilakukan penilaian terhadap seorang karyawan yang berkinerja tinggi. Penilaian dilakukan oleh atasan langsung, kemudian kalau ada bawahan, oleh bawahan, dan juga oleh rekan kerja, baik itu satu tim maupun di luar tim. Nah, yang ketiga adalah melakukan assessment center. Nah, ini dilakukan asesmen terhadap individu karyawan. Asesmen ini biasanya untuk menggali potensi dan kompetensi dari si karyawan, baik soft maupun hard kompetensinya. Kemudian yang keempat, behavior accord rating scales atau BARS. Nah, ini dilakukan sama seperti asesmen, teman-teman semua, dilakukan penilaian terhadap attitude dari seorang karyawan, ya, bagaimana perilaku seorang karyawan dalam bekerja, bagaimana kemampuan leadershipnya, bagaimana membangun teamwork, dan lain sebagainya. Kemudian psychological appraisal, dilakukan penilaian-penilaian terhadap sisi psikologis terhadap seorang karyawan. Dan yang terakhir adalah human resource accounting method. Nah, ini peran dari pengelola sumber daya manusia itu dilakukan kalkulasi terhadap penilaian-penilaian tadi, teman-teman semua. Jadi di pengelola human resource itu dilakukan kalkulasi kemudian untuk mendapatkan karyawan-karyawan yang berhak nantinya diberikan entah itu promosi dan lain sebagainya, atau dilakukan pengembangan untuk tentu saja untuk karyawan yang berprestasi untuk menduduki posisi yang lebih tinggi ke depannya. Baik teman-teman semua, demikian tahapan-tahapan dalam performance management system, tetapi saya kasih catatan teman-teman, ada 3 hal penting dalam performance management system, yaitu yang pertama, bagaimana kita menetapkan item-item kinerja bagi masing-masing perspektif. KPI seperti apa yang tentu saja harus diselaraskan dengan kondisi saat ini, dengan visi dan misi perusahaan, dan juga dari tema strategik tahunan. Biasanya tema strategik tahunan perusahaan itu ditetapkan di awal ya teman-teman semua. Jadi item-item KPI tersebut harus selaras dengan hal-hal tersebut. Nah, yang kedua tentu saja bagaimana kita melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan atau pencapaian kinerja berjalan. Nah, ini evaluasi monitoring dan evaluasi ini biasanya dilakukan secara bulanan ataupun triwulanan. Kebanyakan dilakukan secara triwulanan, teman-teman. Jadi secara triwulanan atau kuartalan, item-item kinerja atau KPI harus dievaluasi pencapaiannya, terutama pencapaian apa kendala-kendala kalaupun belum tercapai target kuartalan, apa kendala-kendala yang menyebabkan target belum tercapai, seperti itu. Kemudian kita lakukan kajian-kajian risiko. Nah, ini kita kenal dengan performance based risk management atau performance berbasis manajemen risiko. Nah, ini kita gali ya teman-teman semua, risiko-risiko, kemudian kita buatkan program-program mitigasi agar kedepannya dapat lebih baik atau dapat tercapai. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana kita melakukan evaluasi, final evaluasi terhadap pencapaian kinerja, bagaimana kita melakukan memberikan
reward ya, memberikan reward kepada karyawan-karyawan yang bekerja tinggi ya atau berkinerja tinggi. Jadi dalam performance appraisal ini selain memberikan reward biasanya berupa insentif atau bonus kepada karyawan yang bekinerja baik ya, teman-teman semua, juga dilakukan perencanaan pengembangan karir bagi para karyawan. Nah, ini penting teman-teman semua agar memberikan semangat atau memberikan motivasi kepada karyawan-karyawan untuk kedepannya berkinerja lebih baik lagi. Nah, demikian teman-teman semua video kayak saya kali ini. Ditunggu video saya selanjutnya tetap dalam 8 pilar manajemen sumber daya manusia, 8 pilar manajemen sumber daya manusia di pilar yang kelima. Demikian, tetap sehat dan tetap semangat.